Oke teman-teman, balik lagi di Papio Channel. Jadi kali ini kita akan lihat pilihan mobil second di bawah 200 juta. Jadi rentangnya 100 sampai 200 juta teman-teman. Ini sumbernya kita dari OLX. Terus nanti kalian masukin aja nih di sini nih, rentang 100 sampai 200 juta teman-teman. Nah, di sini Papio sudah ada pilih beberapa mobil ya yang masuk kategori lah. Yang pertama ada Nissan Grand Livina nih teman-teman. Nissan Grand Livina ini tahun 2014, 1500 cc, X-Gear bensin. Oke, X-Gear. Jadi ini Livina itu ada dua macam ya. Ada yang Grand Livina yang 7 seater, ada yang X-Gear itu yang 5 seater yang dua baris teman-teman. Nah, jadi ini keren banget sih teman-teman kalau menurut saya ya. Ini X-Gear. Jadi ini dua baris teman-teman. X-Gear ini dua baris. Ini mobil ini sangat enak karena Papit juga beberapa kali dulu pernah naik mobil ini, pernah beberapa kali juga bawa ini mobil ini enak. Dan desainnya masih anak muda banget ya, di tahun 2021 tuh gayanya masih oke banget. Mobil enak banget dan stylenya masih oke banget. Kelemahannya mungkin kaki-kaki ya kalau Nissan ini ya, sama bensinnya itu terkenal ngelitik. Ini kok iya, ini kayaknya X-Gear atau Livin X-Gear ini dua baris ini teman-teman kayaknya. Grade A loh, keren banget jadi teman-teman ya, Grade A. Gayanya masih oke banget ini teman-teman. Ini kok saya ragu nih, Grand Livina atau X-Gear, tapi kalau dari emblemnya X-Gear ini, jadi dua baris mestinya. Tuh ya, X-Gear, Livina. Sampai sekarang masih keren banget ya, itu minusnya itu sih. Odometer udah 100.000, jadi mungkin PR-nya agak banyak nih ya. Harganya 110 juta, ini mobil enak banget, mobil nyaman. Lanjut kedua ada Honda Brio 2016 1200 cc E manual. Nah, ini manual ya. Brio ini terkenal mesinnya galak ya, hemat juga, tapi sayangnya dia kalau untuk keluarga kayaknya kurang cocok. Pertama, karena kalau kita banyak barang bawaan gitu ya, itu kayak ini teman-teman, ambles, apalagi kalau kita sering keluar kota, sering nyangkut ini agak kurang recommended karena terlalu ceper teman-teman. Ya kalau kalian hobi modif ya ini cocok sih buat balap-balapan atau dipakai sendiri. Tapi kalau untuk keluarga agak kurang recommended kalau Papiot ya. Apalagi untuk yang generasi ini itu interiornya udah kerasa jadul banget. Terus ada Toyota Calya. Calya ini pilihan yang bagus. Dia cuma 111 juta juga 2019. Tapi kalau menurut Papiot dengan umur yang agak tua, misalnya umur 2016, itu dia udah dapat yang di bawah 100 juta, teman-teman. Jadi mending kalau Papiot sih cari yang umur agak tuaan dikit karena nggak terlalu beda sih antara 2016 sama 2019. Kita dapat harga yang jauh lebih bagus ya di bawah 100 juta. Tapi kalau secara keawetan, ini awet badak banget ya. Bensinnya hemat, spare partnya banyak melimpah. Ini pilihan yang bagus juga. Tapi kalau Papiat suruh milih Kalia sih, milih Kalia yang tahunnya agak tua dikit. Yang harganya lebih murah. Karena mau 2019 atau 2016 itu sebenarnya hampir sama aja teman-teman. Lalu ini ada Avanza 2019, harganya agak tinggi, 159 juta. Ini tipe G automatic transmission. Dibanding dengan Kalia atau Sigra, Papiot akan lebih milih Kalia atau Sigra soal kenyamanan ya. Tapi karena ini dia tipe facelift, lampunya juga sudah LED. Jadi lebih lebih kekinian sih memang. Secara desain lebih kekinian. Tapi kalau soal kenyamanan, Papiot lebih pilih Kalia atau Sigra, lebih nyaman teman-teman dibanding ini. Kecuali kalian mau untuk usaha ya. Kalau kalian mau untuk usaha atau keluar kota lebih sering lewat jalan jelek, ini pilihan the best. Karena mobil Avanza Xenia itu terkenal badak teman-teman. Kilometernya juga masih sangat rendah ini, 22.000. Mantap nih sebagai pilihan. Lalu ada Suzuki Baleno 2017. Baleno ini ground clearance-nya tinggi ya, walaupun model-model sedan, tapi ground clearance-nya ini sebenarnya tinggi. Dan hemat juga. Suzuki itu terkenal hemat. Spare part udah pasti banyak teman-teman. Tapi memang desain depan ini nggak selera semua orang ya. Walaupun sebenarnya lampunya ini terang loh dia. Lampunya udah proyektor LED keren. Tapi itu nggak selera semua orang tampangnya. Tapi kalau soal kenyamanan, ini oke. Dan dua baris. Jadi kalau untuk keluarga muda, bagus. 1400 cc automatic transmission cocok banget dipakai di dalam kota teman-teman ya, bagus nih Baleno. Lalu ada CR-V 2009, udah agak tua, harganya 125 juta, tapi bensinnya guys ini 2400 cc bensin, jadi
Oh, kalau udah kenyamanan sih udah pasti ya, kenyamanan, kelegaan, gaya itu udah pasti menang si RV. Minusnya cuma satu, bensin teman-teman. Dan ini karena sudah tua, ya gitu deh. Kalian harus banyak permajaan, terutama di kaki-kaki dan mesin. Ini kalau Papiot sih nggak kuat bensinnya teman-teman, udah terlalu mahal bensinnya ya, 2400 cc. Terus ada lagi pilihan selanjutnya Mobilio. Ini Mobilio 2014 1500 RS, otomatis ya. RS ini tipe paling tinggi. Ini desainnya yang sebelum facelift teman-teman, jadi masih bulat-bulat tapi udah proyektor, tapi sayangnya proyektornya masih kuning teman-teman. Mobilio ini terkenal enak ya, mobil nyaman, lega, tapi itu RS ini dia tambah body kit jadi lebih ceper. Jadi kalau kalian suka keluar kota jalanan jelek ini nggak cocok buat kalian, terlalu ceper. Cepernya itu gara-gara body kitnya teman-teman. Dan ini interiornya interior Honda jadul, jadi Papit agak kurang struck ya kalau interior Honda yang ini yang agak mudaan tuh interiornya lebih cakep, ini udah terlalu kesannya lebih tua. Papit punya Honda Mobilio di rumah tahun 2017. Enak mobilnya, hemat banget apalagi yang CVT. Nah, ini sayangnya nih, bangkunya masih bangku pocong. Kalau yang dia 2017 bangkunya udah nggak pocong lagi dan dashboardnya udah yang terbaru. Papiat agak kurang rekomen sih kalau yang generasi ini, tapi kalau nyari hemat, jagoan Mobilio. Lalu ada Suzuki R3 ini juga nyaman. Kalau disuruh pilih antara R3 atau Mobilio, Papiat akan lebih pilih R3 ya. Lebih nyaman R3 soalnya lebih empuk suspensinya. Dan ini tipe GX bensin ya. Tipe GX bensin otomatis. Papiat sering bawa R3 karena mobil kantor itu R3. Dibanding Mobilio, Papiat ada Mobilio di rumah, Papiat lebih pilih R3. Dia lebih tinggi, lebih nyaman. Kalau soal bensin sama-sama iritnya. Lebih lebih enak R3 teman-teman. Lebih empuk suspensinya. Terus dashboardnya juga lebih modern R3 dibanding Mobilio yang generasi tadi ya. Tuh, lega R3 ini lega teman-teman. Dan kursinya dia bisa dilipat rata lantai, kalau Mobilio nggak bisa. Lalu ini ada Honda HR-V 1500S bensin manual. Jadi S ini tipe yang paling rendah. Jadi kalau kalian anak muda masih mau cari style, ini cocok banget S. Karena tipe S dan tipe E itu sebenarnya dari eksterior nggak terlalu berbeda. Cuman ketika masuk ke dalam memang agak berbeda dia, karena ini setirnya kosong nih. Setirnya kosong. Tapi ini yang paling canggih karena dia sudah ada electronic parking brake dengan auto hold, walaupun dia manual. Papiat untuk zaman sekarang sih lebih prefer yang matic ya, lebih senang cari matic dibanding manual ya. Kilometer 54.000 masih oke banget ini teman-teman. Kenyamanan ya pasti nyaman inilah ya, pasti nyaman HR-V dibanding pilihan-pilihan lain. Tapi itu tadi manual, kalau kalian tinggal di kota besar agak pegel pasti manual ini ya. Jadi secara keseluruhan dari sekian banyak mobil ini ada beberapa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 mobil. Dari semua ini Papiot akan lebih pilih Suzuki R3 2018 kilometer 81.000 dengan harga 173 juta. Menurut Papiot ini yang lebih worth it dibeli ya. Tahun 2018 usianya 3 tahun. Kayaknya masih dalam garansi ya. Garansi ini kan rata-rata 4 tahun. Lebih nyaman, ground clearance lebih tinggi, otomatis, bensin hemat, desainnya sudah baru ya, dashboardnya desain baru. Setirnya juga flat bottom. R3 soal posisi duduk nyaman banget teman-teman. Jadi kalau menurut Papiot, Papiot akan lebih pilih R3 dibanding mobil-mobil yang lain. Apalagi ini tipe GX ya, tipe paling tinggi. R3 ini nyaman banget teman-teman. Sekali lagi Papiot pengen bilang R3 ini nyaman banget ya. Karena Papiot sering pakai, karena mobil kantor R3 teman-teman. Dan hematnya luar biasa. Gak kalah sama kayak Mobilio. Oke, gitu aja. Rekomendasi mobil di bawah 200 juta kita kali ini. Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih.